Hai, saya narator, dan kali ini saya akan menceritakan mengenai sebuah keluarga yang cinta akan uang. Bagaimana kira-kira keluarga ini? Yuk kita lihat. Hei, mau nak beli apa hari ini Pertama, kita disuguhkan oleh ibu rumah tangga yang taunya cuma shopping-shopping. Panggil saja Ibu Olin. Kayaknya toh kalau ku hitung-hitung kurang itu paketku kemarin deh. Kayaknya bagus ini. Ini Mika? Atau ini dua-duanya bisa aja deh. Banyak jiwanya suamiku. Aduh, apa-apa andalkan suami. Next. Sudah melengsek ke anak usia 10 tahun. Bahkan PPATK bilang stabilitas sosial bisa terguncang dan ekonomi rumah tangga dibuat morat-marit sampai berujung perceraian. Kayaknya bung banget di dalam ini deh. Tidak apa-apa Jini kalau main judi nak, sekali-kali. Yang kedua ada anak labil yang tidak puas dengan uang jajannya. Panggil saja Vildia. Yes. A few moments later. Kenapa nak kayak kurang-kurang uangku kela? Apa itu mau main nih Vildia? Kayak asik sekali kok main. Oh ini mah mirip-mirip ji sama yang Mima ini biasa, yang Candy Crush. Iya polek lanjut mau ke polek main. Hei, mau sekali dibodok-bodoki. Dan di sini kita akan melihat seorang kepala keluarga. Panggil saja Bapak Dev. Katanya kerja di DPR, tapi kerjanya cuma makan uang anggaran. Ini namanya wakil rakyat. Aduh, kecewa. Dari tahun ke tahun makin naik ini anggaran 3 triliun buat pembangunan saja. Aduh. Tapi sebenarnya ada banget sih tunjangan 100 juta per bulan. Tapi kayak kurang lebih untuk hidup ya anak-anakku dan istriku. Atau korupsi mama, oke? Banyak juga pendapatanku di kantor. Wih, banyak lu anuku banyak lu mau ku beli besok datang bisa satu paketku mau lagi ku beli dan banyak lu pikir kebutuhan yang harus ku beli kan ale bayarkan memang itu. Tenang kok, banyak sih tunjangan tak. Banyak juga gajiku dari kantor. Ya boleh. Pak, kurang uang jajanku, transfer dulu Tenang kok itu. Nanti ditransferkan. Biar lebih ku transferkan kok. Aman itu. Oke, aman. Hidup tanpa berkekurangan, tapi tetap mau yang lebih. Ini namanya keluarga Seraka. Gaya elit, kelola uang sulit. Tapi disinilah kita akan melihat bagaimana keluarga ini akan jatuh karena keserakan mereka sendiri. Aduh, kenapa bisa tuh Pak Presiden nih? Padahal tidak pernah aku bilang-bilang kan orang kalau bikin begini. Wah, harus dicari tahu ini. Makasih ya Pak. Kayaknya tuh ndak bisa nak begini terus deh. Kalau semakin banyak paketku, nanti ndak bisa nak bayar. Itu suamiku. Kayaknya harus nak pinjol deh. Orang-orang begini nih yang mungkin gak masalah. Sudah enak punya uang, pergi lagi pinjol. Vildia sini kau dulu sebentar. Apa? Lihat judul lipstikku masih kurang Pika. Bagus misi tapi di mana kau beli itu? Ini toh lipstik bagus sekali, mau tahu impor dari Cina. Ini tuh bagus lu, sumpah bagus lu. Ini tuh 100 juta, makanya tuh kusuruh tuh bapak ama toh untuk belikan ini banyak-banyak. Tapi toh dia, kayaknya lagi ada masalahnya, tapi tidak tahu apa masalahnya. Tapi nak bilang mau nak belikan banyak-banyak, tapi belum pikir sampai sekarang. Namun nak lagi beli, nak kurang pi ini. Lihat bang Mi, lihat kebelasaan ku kurang pi juga toh. Harusnya aku impor dari Amerika. Ini juga ya, lihat kok kurang pi. Memang ini bapakmu, kapan sih dia gajian? Apa mina kirim ya Ibu Site? Banyak sekali gosipnya. Oh Vildia, bapakmu. Undo,
sayang cintaku ya. Aduh, teganya dia. Awas memang ini kalau pulang ke rumah langsung tidur apa di luar. Wih, tidak nangkat dia. Dan begitulah akhir dari kisah keluarga mereka. Nah, dari cerita ini teman-teman sebenarnya sudah bisa lihat bahwa kejahatan-kejahatan yang mereka bertiga lakukan ini itu berasal dari satu sifat yang sangat buruk teman-teman. Yaitu apa? Cinta uang. Dan cinta uang ini sebenarnya adalah hal yang sudah dinormalisasikan di negara kita. Mengapa? Kalau misalnya teman-teman lihat di berita-berita, itu sudah banyak sekali pejabat-pejabat yang mengorupsi uang rakyat. Atau kita juga dapat melihat bagaimana pemuda-pemuda zaman sekarang itu sudah melakukan judi online. Dan bahkan sampai ada keluarga yang melakukan pinjaman online karena merasa bahwa uang untuk kebutuhan keluarga mereka itu tidak cukup. Dan sebenarnya hal-hal seperti ini kita dapat melihat kesalahannya dari landasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam Pancasila. Dalam sila keempat itu membahas mengenai bagaimana masyarakat itu harus memiliki kebijaksanaan. Dan kalau kita lihat dari kasus-kasus seperti ini, itu sudah terhitung bahwa orang-orang yang melakukan korupsi, judi, bahkan melakukan pinjaman online itu tidak bijaksana. Kenapa? Karena perlakuan mereka ini sudah melanggar hukum dan juga tidak menunjukkan bahwa mereka itu bijak dalam mengelola uang. Dan satu hal penting lagi teman-teman tentang sisi kekristenan. Tentu kita sebagai orang Kristen sangat memperhatikan hal ini karena ini merupakan kebenaran sejati yang kita dapat langsung dari Tuhan. Dan jika kita lihat dalam Alkitab itu banyak membahas tentang bagaimana Tuhan menegur kita untuk tidak menjadi hamba uang. Contoh dalam Ibrani 13 ayat yang kelima yang berbunyi tentang bagaimana seharusnya kita merasa cukup akan apa yang kita miliki. Atau bahkan dari 1 Timotius 6 ayat 10 yang berkata bahwa semua akar kejahatan itu berasal dari cinta uang. Dan itu semua nyata terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tinggal bagaimana dari diri kita. Apakah kita akan mengikuti orang lain dengan melakukan judi online atau korupsi atau melakukan pinjaman online? Atau kita akan berpatokan pada dua landasan ini. Baik, sekian dari saya dan juga kelompok saya. Dan semoga melalui video ini teman-teman bisa diajarkan bagaimana cara kita untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam negeri kita ini agar kita dapat menjadi agen perubahan dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Bahkan kita dapat mengingatkan orang-orang di sekitar kita akan bahaya-bahaya seperti mencintai uang. Sekian dari kami, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.